Nama saya Renaldi Erik Ardiansyah, NIM 115-2028, dramaturgi Erving Goffman. Dalam ilmu sosiologi mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teori dramaturgi. Dramaturgi adalah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia, di mana dalam teori tersebut seseorang mempunyai sifat yang berbeda antara di depan panggung dan di belakang panggung. Maksudnya apa yang dilakukan seseorang itu di depan masyarakat, sahabat, atau keluarga audiens sebenarnya berbeda dengan apa yang dia rasakan dalam hati. Mereka masih ingin melanjutkan pendidikan dan merasa sedih karena akan menjadi seseorang ibu rumah tangga dalam usia yang masih sangat muda. Pernikahan merupakan sebuah impian dalam hidup seorang manusia. Kehidupan yang harmonis serta generasi yang mampu membanggakan orang tua adalah impian dalam setiap keluarga. Dan pernikahan selalu diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Di sini mereka menikah pada usia dini, masih belum dewasa, dan mereka sudah harus memikirkan rumah tangga, yang mana rumah tangga tidak ada yang mudah dan tentunya selalu terdapat masalah, bagi itu masalah kecil atau besar. Sebenarnya mereka masih ingin merasakan indahnya masa pubertas dan belum ingin menikah, dan masih ingin merasakan dunia pendidikan dan menjadi remaja yang bebas memiliki pasangan hidup, karena mereka masih dalam usia puber dan masih banyak hal lagi yang ingin mereka ketahui dan rasakan. Namun karena tuntutan orang tua yang mendesak dan lingkungan yang masih terpencil serta kepercayaan terhadap mitos perawan tua, maka mau tidak mau mereka harus melakukannya. Hal ini yang dilakukan saat di depan panggung berpura-pura bahagia pada saat melakukan pernikahan dan tersenyum ketika di depan orang tua dan keluarga serta masyarakat. Padahal sebenarnya hati kecil mereka masih ingin menjadi remaja yang bebas dan mendapatkan pengalaman baru. Melihat kejadian ini, maka menikah dini jika dikaitkan dengan teori dramaturgi maka mempunyai relasi yang pas, yang mana dalam diri para remaja yang menikah dini terdapat sikap dramaturgi. Sebenarnya mereka merasa belum siap dan masih ingin menikmati masa remajanya dulu. Namun karena keadaan dan tuntutan orang tua serta lingkungan yang mendukung, maka mereka melakukan pernikahan tersebut. Akhirnya jika tidak kuat iman dan sifat yang masih labil, maka rumah tangganya akan sering mengalami cekcok perseteruan. Hal itu dikarenakan karena mereka belum mempunyai sifat yang dewasa dan jiwanya masih dalam masa-masa puber. Permasalahan yang ingin diungkap oleh peneliti adalah permasalahan yang benar terjadi dalam masyarakat di Dusun Palu, Desa Karangpinang, Kecamatan Kembang, Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat yang masih melestarikan tradisi menikah dini akibat kepercayaan terhadap mitos dan lingkungan yang terpencil. Masyarakat yang masih melestarikan tradisi menikah dini akibat kepercayaan terhadap mitos dan lingkungan yang terpencil membuat mereka menjadi terbelakang akan ilmu pengetahuan. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori dramaturgi Erving Goffman 1922 sampai 1982. Sejarah teori dramaturgi tahun 1945, Kenneth Duvall Burke 1897 sampai 1993, seorang teoritis literatur Amerika dan filosof, memperkenalkan konsep dramatisme sebagai metode untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik kata dan kehidupan sosial. Tujuan dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan. Dramatisme memperlihatkan bahasa sebagai model tindakan simbolik ketimbang model pengetahuan. Pandangan Burke adalah bahwa hidup bukan seperti drama, tapi hidup itu sendiri adalah drama. Erving Goffman, seorang sosiologi interaksionis dan penulis, memperdalam kajian dramatisme tersebut dan menyempurnakannya dalam bukunya yang kemudian terkenal sebagai salah satu sumbangan terbesar bagi teori ilmu sosial, The Presentation of Self in Everyday Life. Dalam buku ini, Goffman yang mendalami fenomena interaksi simbolik mengemukakan kajian mendalam mengenai konsep dramaturgi.
Teori dramaturgi. Istilah dramaturgi kental dengan pengaruh drama atau teater atau pertunjukan fiksi di atas panggung di mana seorang aktor memainkan karakter manusia-manusia yang lain sehingga penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur cerita dari drama yang disajikan. Dalam dramaturgi terdiri dari front stage, panggung depan, dan backstage, panggung belakang. Panggung depan yaitu bagian pertunjukan yang berfungsi mendefinisikan situasi penyaksi pertunjukan. Front stage dibagi menjadi dua bagian. Pertama, setting, yaitu pemandangan fisik yang harus ada jika sang aktor memainkan perannya, dan kedua, front personal, yaitu berbagai macam perlengkapan sebagai pembahasan perasaan dari sang aktor. Backstage, panggung belakang, yaitu ruang di mana disitulah berjalan skenario pertunjukan oleh tim masyarakat rahasia yang mengatur pementasan masing-masing aktor. Kaufman mendalami dramaturgi dari segi-segi sosiologi. Ia menggali segala macam perilaku interaksi yang kita lakukan dalam pertunjukan. Kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kita sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter orang lain dalam sebuah pertunjukan drama. Cara yang sama ini berarti mengacu kepada kesamaan yang berarti ada pertunjukan yang ditampilkan. Kaufman mengacu pada pertunjukan sosiologi, pertunjukan yang terjadi di masyarakat untuk memberi kesan yang baik untuk mencapai tujuan-tujuan dari presentasi dari diri Kaufman. Ini adalah penerimaan penonton akan manipulasi. Bila seseorang aktor berhasil, maka penonton akan melihat aktor sesuai sudut yang memang ingin diperlihatkan oleh aktor tersebut. Dramaturgi mempelajari konteks dari perilaku manusia dalam mencapai tujuannya dan bukan untuk mempelajari hasil dari perilakunya tersebut. Dramaturgi memahami bahwa dalam interaksi antar manusia ada kesepakatan perilaku yang disetujui yang dapat mengantarkan kepada tujuan akhir dari maksud interaksi sosial tersebut. Bermain peran merupakan salah satu alat yang dapat mengacu kepada tercapainya kesepakatan tersebut. Dalam teori, dramaturgi menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil dan merupakan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah tergantung dari interaksi dengan orang lain, dan disinilah dramaturgi masuk. Bagaimana kita menguasai interaksi tersebut? Dramaturgis, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Manusia adalah aktor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui pertunjukan dramanya sendiri. Dalam mencapai tujuannya tersebut, menurut konsep dramaturgis, manusia akan mengembangkan perilaku-perilaku yang mendukung perannya tersebut. Selayaknya pertunjukan drama, seorang aktor drama kehidupan juga harus mempersiapkan kelengkapan pertunjukan. Sebelum berinteraksi dengan orang lain, seseorang pasti akan mempersiapkan perannya dulu atau kesan yang ingin ditangkap oleh orang lain. Kondisi ini sama dengan apa yang di dunia teater katakan sebagai breaking karakter dengan konsep dramaturgis dan pemain peran. Sekian, terima kasih. Saya Renaldi Erik Ardiansyah, NIM 115-200128. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Rasanya mantap.